Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kekhawatiran sekarang mahasiswa semeton ya dengan elit-elitnya di sana tentang pengesahan RUU TNI begitu ya, menimbulkan berbagai macam reaksi dari para mahasiswa dan elitnya. Dan timbul pertanyaan sebetulnya, siapa sih sebenarnya yang menjadi dalang itu ya? Ini baru asumsi saja ya, asumsi. Ya, ini menarik untuk kita review beton ya, untuk mengetahui siapa sih sebenarnya dalang dari kejadian ini. Ini asumsi saja ya, ini asumsi saja. Dan boleh dong berasumsi ya, dan bisa saja asumsi saya salah. Ini dia videonya. Dalam versi Surya SBY itu baru 10 tahun, pertumbuhan ekonomi 6,2, demokrasi berjalan bagus, tidak ada difungsi ABRI, tidak ada pembunuhan kilometer 50. Jadi ini akal-akalan kawan-kawan saya yang mengklaim petisi koalisi sipil dalam rangka membangun propaganda pengalihan isu. Karena rakyat fokus kepada kejahatan sipil. Joko Widodo, diktator ulung, dia bukan militer. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan menyalahkan yang lain. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Tapi fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, tuh, itu sipil. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan koalisi perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada sekjen kita bahwa dia tidak sendirian. Di tahun zaman Orde Baru dulu bahwa 98 itu sebetulnya waktunya tinggal landas. Sekarang udah 20 tahun reformasi. Kita nggak pernah dicanangkan atau diberitahukan oleh pemerintahan manapun di reformasi ini tentang bahwa kita akan menjadi negara maju tahun berapa, betul. Bagaimana caranya dan sebagainya. Apalagi kita selama reformasi ini tidak punya lagi GBHN, tidak punya lagi pelita-pelita yang harusnya untuk menjadi acuan-acuan kerja pemerintahan yang ada. Kita sekarang hanya tergantung pada APBN tahunan yang notabene semua itu hanya berpikiran untuk memenuhi kebutuhan tahun depan saja, tidak memikirkan 5 tahun lagi bagaimana, 25 tahun lagi bagaimana. Gimana kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur kalau kita tidak punya target-target yang jelas. RUU TNI itu nggak ada kaitannya sama agenda global, apalagi geopolitik, itu mah kejauhan. Nah, ini salah satu contoh beban negara yang kagak pernah belajar dan kagak pernah mikirin gimana arah diplomasi Indonesia, bagaimana keadaan internasional dan apa dampaknya terhadap negara, karena lu kagak mikirin negara. Dan ini pun sejalan dengan minat literasi geopolitik di kita itu rendah. Geopolitik itu kalau lu alumni SMA jurusan IPS itu udah dipelajari. Makanya kalau buka HP itu cari informasi yang bener, jangan cuma ngelihat kelek, joget-joget ketek begitu doang lu. Gagal penaing intelektual gitu gara-gara emosi. Nih, gue nemu berita ya. Prioritas diplomasi Indonesia nomor 1 itu ketahanan nasional. Ketika ketahanan nasional jadi nomor 1 prioritas diplomasi Indonesia, menurut lu yang maju siapa? Yang ngadep siapa? Ormas, mentang-mentang lagi lebaran gitu. Nah, terus kan Aing juga udah bahas ya, itu 6 Januari 2025 kemarin Indonesia masuk BRICS. Denge ya. BRICS itu ketuanya giliran gonta-ganti, kemarin Rusia, nah sekarang Brazil. Nanti kalau misalkan seumpama Indonesia jadi ketua, ketahanan goreng atuh. Enak aku tetangga, enak negara tetangga, tercampur nih temernah terkondusif gitu. Itu yang berpikir kemungkinan kolerasinya antara RUU TNI dan geopolitik atau global, maksud aing kadinya lur. Nah itulah pentingnya kenapa selain seket cungur kita tuh harus dulu seket babatok. Ini kalau misalkan orang mikirnya terus muzon ya, tapi nggak tahu kalau misalkan maneh mikirnya seuzon mah gitu nama. 2 miliar rupiah anggaran mahasiswa untuk berdemo yang digelontorkan oleh Adian dari Partai Kepala Kerbau. Ini menurut informasi katanya ada mahasiswa yang diwawancarai. Ternyata mahasiswa tersebut disuruh berdemo dengan diberi anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menggerakkan teman-temannya berdemo. Wah, ternyata benar. Dalang dari demo-demo di Indonesia adalah Partai Kepala Kerbau. Angkat tangan kiri kita kawan-kawan, sebagai bentuk perawanan kita, sebagai bentuk semangat kita dalam melawan
Rejim-rejim yang tidak pro terhadap rakyat dalam melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesaat sekarang ini memburu masyarakat secara perlahan dengan adanya kenaikan BBM, dengan adanya kenaikan BBM, dengan adanya kenaikan BBM, dengan adanya kenaikan BBM. Ini salah satu logika yang tidak masuk akal yang diambil oleh pemerintah. Ini aku seriusan lagi kepo ya, pengen nanya sama votersnya 02 di sekolah Konoha ya, di sekolah Konoha. Jadi kalau misalkan 02 itu nggak jadi ketua OSIS-nya, kalian mau pilih yang mana nih antara 01 atau 03? Nah, si 01 ini nilai akademisnya bagus, pinter, sering dapat penghargaan di luar sekolah juga. Tapi dia anak kelas debat, jadi apa-apa selalu didebatin sama dia dan selalu ngerasa kalau misalnya argumen dia harus yang menang. Sementara si 03 itu anak dari ketua yayasan. Jadi kalau misalkan dia mau bikin keputusan apa-apa, dia bakal tanya sama maminya dulu nih, boleh apa enggak. Nah kalian nih, votersnya 02 buat sekolah Konoha, kalau nggak ada 02 mau pilih yang mana? Sekali lagi ini pemilihan ketua OSIS ya buat sekolah Konoha ya. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak RUU TNI. Ada si Alvin. Woi Vin, Vin, ada lu juga sih nih. Lemes banget lu, niat demo gak sih? Ikut-ikutan doang ya lu? Iya nih Vin, sebenarnya gue gak ngerti sih. Makanya jangan ikut-ikutan doang. Mau gue jelasin gak? Mau dong Vin. Nih, gue jelasin secara simpel ya, karena gue tahu IQ lu kecil kan, 78. Jadi, simpelnya RUU TNI itu kayak perluasan wewenang TNI. Misalnya nih Vin, lu post konten di TikTok dan TNI anggap konten TikTok itu berbahaya. Nah, konten itu bisa hilang. Mending kalau konten yang hilang. Kalau yang hilang gimana? Dan juga, misalnya nih, presiden nunjuk nih, kayaknya kantor lu perlu TNI deh. Ini misalnya doang ya. Jadi ntar bos lu jadi TNI, Vin. Bayangin lu masuk kantor tiap hari, tapi bos lu bawa senjata. Takut gak lu? Lu kalau salah nih ya, hati-hati lu hilang lu. Tapi ini berlakunya bukan cuma buat lu doang, Vin. Berlakunya buat seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Udah takut belum, Vin, sekarang? Tapi itu belum sah kan? Udah. Nih, tadi baru sah. Makanya sekarang pada demo. Yuk, lebih semangat lagi nih demonya. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Ketakutan-ketakutan seperti ini sebenarnya yang perlu diklarifikasi sebetulnya. Karena tugasnya para aktor di situ ya bagaimana menyebarkan ketakutan yang belum tentu akan seperti itu begitu. Jadi kalaupun ini terjadi sebetulnya bagi kita yang sudah merasakan bagaimana kedekatan kita dengan TNI, tidak ada masalah sebenarnya ya. Hidup itu kan perlu keamanan. Justru yang tidak bisa tidur mungkin itu, yang setiap hari korupsi, tiap hari flexing, tiap hari menggarong kekayaan rakyat, mungkin di situ. Tapi kita rakyat biasa sih tidak ada masalah sebenarnya. Ya, karena ngapain sekarang memperdulikan kepentingan orang yang selama ini juga melakukan hal yang lebih parah dari ini begitu, ya. Kalian udah pada tahu belum tentang kaum RCB yang suka memecah belah bangsa? Nih, kalau belum tahu, ayo gue kasih tahu. Kaum RCB atau kaum rezim clickbait adalah sekumpulan orang-orang yang suka baca berita hanya dari headline-nya aja atau judulnya aja dan mengambil kesimpulan daripada apa yang mereka baca. Nah, ini bahaya. Di mana kaum RCB adalah kaum orang-orang yang suka menebar DFK. Nih, yang satu lagi yang agak sedikit miris ya. Sebenarnya kaum RCB ini sudah lama eksis di media sosial dan sarang utama daripada kaum RCB itu adalah X dan sekarang udah mulai merambah ke TikTok. Aduh, ini nih ya. Gimana nih mengharapkan Indonesia emas tapi kaum RCB bertebaran di mana-mana. Lihatin dulu, saya punya contoh kepala suku kaum RCB. Karena ini adalah salah satu contoh akun daripada kepala suku kaum RCB di TikTok. Dimana kalian boleh kunjungi profilnya dan lihat seluruh videonya belakangan ini. Hanya berisikan screenshot daripada headline berita yang ujungnya bawahnya diberikan narasi sesuai dengan headline-nya tadi berita itu. Kita pahami ya bahwa kadang-kadang headline berita itu tidak sesuai dengan isi penjelasan yang ada di badan daripada artikel tersebut. Ya, cuman ya kaum RCB mau gimana lagi. Namun yang cukup disayangkan daripada eksistensi kaum RCB ini adalah ketika banyak orang yang menurunkan level mereka bergabung ke kaum RCB hanya karena sakit hati. Duh, sebenarnya ya agak lucu juga ya ketika kaum RCB ini dengan bangganya menuntut bagaimana Indonesia bisa jadi Indonesia emas gitu ya. Padahal mereka sendiri adalah contoh-contoh orang-orang yang menghambat hadirnya Indonesia emas untuk kita semua.
Kalian tahu nggak kenapa begitu? Karena semakin banyak kaum RCB, itu artinya semakin banyak orang-orang yang mudah diprovokasi. Dan semakin banyak orang yang mudah diprovokasi, itu akan memudahkan kekuatan asing memecah belah bangsa kita. Bahkan mereka sendiri bisa jadi pemecah belah bangsa kita. Selain itu, kaum RCB juga menunjukkan kepada kita bahwa tingkat kemalasan daripada manusia-manusia yang ada di Indonesia itu semakin meningkat. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, mereka akan membaca dari clickbaitnya, isinya, bahkan mungkin mencari tahu dulu latar belakang apa sebenarnya yang terjadi sebelum mengambil kesimpulan. Dan kalau nih kalian secara sengaja maupun tidak sengaja berurusan dengan kaum RCB, ada dua hal yang kemungkinan terjadi sama kalian. Yang pertama, kalian akan menemukan jaka sembung bawa golok. Nih contohnya, kemarin kepala suku daripada kaum RCB buat sebuah postingan di mana dia mengutip sebuah headline daripada berita yang dikeluarkan oleh salah satu media. Media tersebut kemarin sempat kena teror kan. Nah, ini nih, dia berikan narasi. Saya menanggapi daripada postingannya dia hanya dengan seperti ini. Sumber media tersebut, sekian dan terima kasih. Saya di situ hanya mengklarifikasi dari mana dia mendapatkan berita tersebut. Tapi responnya malah seperti ini. Aduh, tolong ya. Yang pertama, Gerindra itu bukan media, seperti media yang kamu kutip. Yang kedua, saya nggak pernah menyuruh orang untuk percaya kepada siapapun tanpa meng-cross-check apa yang diberitahu sama orang lain. Setidaknya belajarlah untuk mencari tahu, jangan malas, biar nggak terus-terusan jadi kaum RCB. Ya tapi namanya kaum RCB, jelas aja nggak mau cari tahu ya, lupa gue. Nih, yang kedua yang akan terjadi sama kalian, kalau misalnya kalian berurusan dengan kaum RCB, bullying dan hate comment, hate speech. Ini nih, lu liatin, masih daripada komen yang sama. Dan kesimpulan daripada semua ini, kalau kalian yang ngelihat video ini adalah orang-orang yang ingin Indonesia menjadi Indonesia emas, maka jauhkanlah diri kalian daripada kaum RCB. Dan jangan sampai membiarkan diri kalian untuk jadi kaum RCB. Perdalamlah literasi, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah percaya akan apapun yang disampaikan orang lain. Cari tahu dulu, baca dulu, pertebal dulu ilmu, supaya kalian tidak mudah diprovokasi dan di orang. Jadi ya, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tunjukkan siapa sih yang sebenarnya intelektual quotientnya 78. Netizen viral. Adili Jokowi. Para mahasiswa Jakarta ikut demo 411 tapi gak bisa jawab alasan yang jelas. Banyak yang penasaran mahasiswa dari mana saja ya. Oh apa? 10 tahun dijajah. Jadi mau adili Jokowi. Oke. Jadi pengen keadilan. Mereka mau mengadili Jokowi. Maka itu saya mau tanya, kenapa mereka mau adili Jokowi? Sekarang kita mendengar pendapat ini mahasiswa-mahasiswa ya. Ada mana mahasiswa atau mahasiswa? Oh mahasiswa. Kenapa mereka mau adili Jokowi? Cantik-cantik nih. Mana adili Jokowi? Mana? Oh di kertas-kertas. Nah sekarang saya tanya, kenapa mau adili Jokowi? Ibisik. Kenapa bang? Kenapa adili Jokowi? Nanti lu viral. Kenapa? Kenapa adili Jokowi? Saya sih yakin orang yang demo-demo anarkis kayak gitu nggak murni lah, nggak murni karena niat demo, tahu apa permasalahannya tentang RUU TNI, nggak bakalan baca dan belum tahu apa permasalahannya. Saya yakin serius ada aktor di balik semua itu, ada yang memanfaatkan situasi agar memanas. Mungkin ada pihak-pihak asing yang sengaja melihat celah di saat ada RUU TNI itu disahkan, di framing agar seakan-akan itu tidak pro rakyat, demi fungsi ABRI akan terjadi di masa sekarang. Beda guys, zaman dulu kan bukan zamannya media yang kayak saat ini, nggak mungkin, susah. Ini dasar yang demo-demo kayaknya culun-culun semua lah, nggak pada ngerti, cuman paling dapat uang. Saya yakin lah, nggak pernah di lapangan yang begitu-begitu tahu, tapi saya nggak pernah ikut, nggak mau, males. Kali ini saya akan membalas komen di VT saya ya. Komennya gini, apakah demo undang-undang TNI itu merupakan pengalihan isu agar undang-undang perampasan hak aset tidak segera disahkan? Saya jawab, tidak mungkin. Masalahnya kenapa?
Karena RUU perampasan hak aset itu sampai kapanpun itu nggak bakalan disahkan. Percaya deh sama gua. Soalnya apa? Sekarang ini kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan hak aset itu harus melalui persetujuan semua ketua partai terlebih dahulu. Padahal kalian tahu kan ketua partai apa yang paling ngayal, paling ngotot. Karena apa? Karena saya yakin semua DPR yang ada di Indonesia itu korupsi. Soalnya kenapa? Buat mereka dana kampanye aja sudah menghabiskan sekian miliar. Dan gaji DPR itu tidak sampai 5 juta. Jadi gaji DPR sama tunjangannya itu sebulan itu mencapai hampir 60 juta atau 50-an juta. Jadi kalau itu dikalikan 5 tahun buat modal aja, itu modalnya nggak balik. Jadi bagaimana caranya biar modal itu balik? Ya korupsi. Soalnya apa? Soalnya kader-kader partai yang duduk di gedung DPR di parlemen sana juga harus setor kepada ketua partai. Saat dia mau nyalon, setor ke ketua partai. Saat sudah jadi, setor lagi ke ketua partai. Kayak gitu loh. Jadi menurut saya undang-undang TNI ini untuk pengalian isu revisi undang-undang KUHP. Nah, soalnya kenapa? Undang-undang RUKHP ini akan melemahkan KPK dan Jaksa Agung. Nah, buktinya Jaksa Agung juga tidak bisa menyidik koruptor. Nah, buktinya. Jadi kemarin selama DPR itu mengesahkan undang-undang TNI, ada yang dimasukkan di cyber, ada yang dimasukkan di BNN. Jadi gimana caranya kalau korupsi biar aman? Makanya DPR membuat revisi undang-undang KUHP. Makanya buat mahasiswa-mahasiswa yang cerdas ya, mahasiswa yang cerdas ya, bukan yang goblok. Itu harusnya yang kalian demo, bukan undang-undang TNI. Karena apa? Karena undang-undang TNI itu sudah disahkan dan lebih berbahaya lagi buat negara, yaitu revisi undang-undang KUHP. Nah, ini mumpung belum disahkan, mendingan mahasiswa itu balik untuk mendemo pengesahan revisi undang-undang KUHP. Karena apa? Undang-undang KUHP itu hanya akan melindungi koruptor. Titik. Jadi segitu sebutan videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru. Sekali lagi, kalaupun ada orang menyebut saya buzzer, terserah ya. Intinya bahwa saya ingin menjaga kesatuan dan persatuan kita lah, seperti selalu berpesan di akhir video. Karena apapun yang terjadi sekarang ini, kita kasih kesempatan lah ya pemimpin yang baru. Jangan sampai ketika kita memimpin, kita jauh lebih buruk dari yang sekarang. Kita tidak tahu ya. Kalau kita lihat juga partai siapa yang menguasai 10 tahun kemarin, adakah perubahan? Tidak ada ya. Malahan jauh lebih parah ya, korupsinya jauh lebih parah. Yang dibuka, yang diungkap sekarang. Tapi entah apa yang terjadi, kok takut sekali sekarang kursi-kursi semakin jauh masuk ke ranah-ranah mereka. Jadi gitu sebentar videonya ya, tetap jaga persatuan dan kesenangan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.